ada kasur yang basah, jemurlah ia di tanah datar. Jikalau teman berbuat salah, nasihatilah supaya sadar. Shalom, Kapsawadi. Kita jumpa lagi pada episode yang ke-68, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam episode ini saya mau menyampaikan sekilas tentang renungan malam kita dalam 3 bulan ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi, yang dimuliakan dalam kasih Tuhan, renungan malam kita mulai tanggal 28 Maret 2020 hingga 26 Juni 2020 bersumber dari buku pendalaman Alkitab yang berjudul Cara Menafsirkan Alkitab. Buku ini ditulis oleh Frank dan Michael Hassel. Lengkapnya Frank M. Hassel PhD dan Michael G. Hassel PhD. Buku ini diterbitkan oleh YPAI Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Cimindi nomor 72 Bandung, kode pos 40184. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan malam kita dibagi dalam 13 judul. Yang 13 judul ini adalah judul-judul mingguan, antara lain: pertama, keunikan Alkitab; kedua, asal mula dan sifat Alkitab; dilanjutkan, pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab; yang keempat, Alkitab sumber resmi teologi kita; kemudian, hanya oleh Alkitab sola scriptura sebagai judul yang kelima. Judul keenam adalah mengapa penafsiran diperlukan. Judul ketujuh, bahasa, teks, dan konteks. Yang berikutnya adalah penciptaan, kejadian sebagai pondasi bagian 1, dan kemudian penciptaan, kejadian sebagai pondasi bagian 2. Yang ke-10, Alkitab sebagai sejarah. 11, Alkitab dan nubuatan. Ke-12, berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Sebagai penutup, judul ke-13 adalah hidup oleh firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap judul yang disampaikan tadi akan dibagi dalam judul harian lagi dalam 1 minggu yang akan dibahas per hari. Kemudian ayat-ayat Alkitab yang digunakan diterjemahkan dari Alkitab terjemahan baru terbitan Jakarta oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2000 yang dikutip dengan izin dalam pedoman pendalaman Alkitab ini. Beberapa ayat Alkitab lainnya yang diberi tanda dikutip dari yang pertama, NASB, New American Standard Bible, Hak Cipta tahun 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 oleh The Lockman Foundation. Alkitab ini digunakan dengan izin. Alkitab berikutnya adalah NIV. Referensi ayat Alkitab diterjemahkan dari New International Version. Copyright tahun 1973, 1978, 1984, dan 2011 oleh Biblica Inc. Digunakan dengan izin. Hak cipta dilindungi undang-undang di seluruh dunia. Alkitab ketiga adalah NKJV. Referensi ayat Alkitab diterjemahkan dari New King James Version. Hak cipta tahun 1979, 1980, dan 1982. Diterbitkan oleh Thomas Nelson Ince. Digunakan dengan izin. Hak cipta dilindungi undang-undang. Yang berikut adalah kitab NRSV, New Revised Standard Version of the Bible. Copyright 1989,
oleh the Division of Christian Education of the National Council of the Church of Christ in the USA. Digunakan dengan izin. Hak cipta dilindungi undang-undang. Buku selanjutnya REB, The Revised English Bible, copyright 1989 oleh Oxford University Press dan Cambridge University Press, digunakan dengan izin. Buku yang ke-6 RSV, yaitu Alkitab Revised Standard Version, copyright 1946, 1952, 1971 oleh the Division of Christian Education of the National Council of the Church of Christ in the USA, digunakan dengan izin. Yang terakhir, yang ketujuh, Alkitab versi TNIV. Referensi ayat Alkitab diterjemahkan dari Today's New International Version, copyright 2001 dan 2005 oleh penerbit International Bible Society, digunakan dengan izin. Hak cipta dilindungi undang-undang di seluruh dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas tentang renungan malam kita yang berjudul bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Sebagai umat Kristen Protestan, yang berarti kita percaya dengan sola scriptura, yaitu bahwa hanya Alkitab saja sebagai satu-satunya dasar wewenang iman dan doktrin kita. Secara khusus, hal ini relevan pada akhir zaman, sebagaimana yang Ellen G. White katakan, bahwa Allah akan mempunyai suatu umat di atas dunia ini yang mempertahankan Alkitab, dan hanya Alkitablah sebagai standar semua doktrin dan dasar dari segala pembaharuan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 626. Tentu saja kita bukan satu-satunya di antara gereja-gereja lain di dunia yang mengakui Alkitab dan hanya Alkitab sebagai fondasi iman kita. Sekalipun di antara yang membuat pengakuan itu banyak yang percaya hal-hal seperti hari Minggu sebagai penggantian perjanjian baru untuk Sabat hari ke-7, kekekalan jiwa, siksaan kekal, dan dalam neraka bagi yang tidak selamat. Bahkan pengangkatan rahasia di mana Yesus secara diam-diam dan rahasia kembali ke dunia serta merampas orang-orang yang diselamatkan sementara semua orang yang lain dibiarkan terheran-heran bagaimana orang-orang itu bisa lenyap. Dengan kata lain, hanya memiliki Alkitab dan mengaku mempercayainya adalah suatu hal yang sama pentingnya. Namun, sebagaimana berkembangnya doktrin-doktrin palsu disingkapkan, konon semuanya berasal dari Alkitab, kita perlu mengetahui bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Oleh sebab itu, topik dari pedoman pendalaman Alkitab 3 bulan ini adalah bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Di dalamnya kita akan mulai dengan anggapan bahwa kitab suci adalah penyataan kehendak Allah yang tidak bisa salah dan merupakan standar tabiat, ujian pengalaman, pengungkapan doktrin-doktrin yang berwenang, dan catatan yang dapat dipercaya akan perbuatan Allah dalam sejarah. Dikutip dari buku Apa Yang Perlu Anda Ketahui Tentang 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah, diterbitkan di Bandung, IPH tahun 2006, halaman 16. Singkatnya, Alkitab adalah sumber dasar kebenaran yang kita percayai dan yang dinyatakan kepada dunia. Atau seperti yang Alkitab itu sendiri katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah tentu saja berarti keseluruhan Alkitab. Bahkan tulisan-tulisan yang mungkin tidak kita sukai, yang membuat kita bingung, dan bahwa
dalam bahasa kontemporer bukan sikap yang tepat. Kemudian dari sini kita akan melihat dengan seksama bagaimana Alkitab mengajar kita menafsirkan dirinya sendiri. Artinya, daripada kita lebih dahulu menggunakan sumber-sumber di luar Alkitab seperti sains, filsafat, dan sejarah, yang mana jika dipakai dengan tepat dapat menjadi berkat, kita akan berusaha membuka dari ayat-ayat Alkitab, alat-alat yang menyingkapkan kebenaran agung yang terdapat di dalam halaman-halamannya yang suci. Kita mengetahui bahwa orang-orang kudus Allah berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Dan kita percaya bahwa di antara hal-hal yang orang-orang kudus Allah bicarakan, ada kunci untuk menolong kita menafsirkan firman Allah. Misalnya, bagaimana Paulus atau para penulis Injil lainnya menafsirkan Alkitab Perjanjian Lama. Jika apa yang mereka tulis diilhamkan oleh Allah, maka titik fokus untuk menolong kita belajar melakukan hal yang sama. Bagaimanakah Yesus sendiri menggunakan dan menafsirkan Alkitab? Tidak ada contoh yang lebih baik bagaimana cara menafsirkan Alkitab selain daripada Yesus. Saat yang sama, kita akan menyelidiki anggapan-anggapan kita sendiri dan kemudian bernalar mengenai konteks, bahasa, budaya, dan sejarah serta bagaimana dampaknya terhadap cara kita membaca dan memahami firman Tuhan. Bagaimanakah cara kita menafsirkan perumpamaan, nubuatan, amaran, sejarah suci, nyanyian pujian, penglihatan, dan mimpi seluruh aneka tulisan yang terdapat dalam Alkitab? Semua pertanyaan ini dan banyak lagi yang akan kita selidiki dalam triwulan ini, karena seperti pengajaran siksaan kekal di neraka atau kesucian hari Minggu menunjukkan bahwa percaya pada Alkitab saja tidak cukup. Kita juga harus belajar cara menafsirkannya. Frank M. Hazel, PhD, adalah Wakil Direktur dari Biblical Research Institute (BRI) di kantor pusat GMAHK sedunia. Michael G. Hazel, PhD, adalah Profesor Agama di Southern Adventist University dan Direktur Institut Arkeologi dan Museum Arkeologi Lynch H. Woodring. Demikian informasi mengenai buku sumber renungan malam kita yang akan kita pelajari dalam 3 bulan ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya kita dapat mempelajarinya dalam hari-hari setiap malam dengan penuh sukacita dan memberi hati dan jiwa kita, pikiran kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus, diberikan keterangan pemahaman yang murni dari kuasa Allah saja. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Makanlah buah di saat masak, karena lezat rasa buahnya. Pikirlah dulu jika bertindak, agar tak sesal nanti akhirnya. Khop Kun Kap, Horas.